Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Pemirsa, pada malam ini kami akan menghadirkan perbincangan mengenai langkah Israel yang secara resmi menetapkan kota Gaza, Palestina sebagai zona tempur berbahaya sekaligus mengumumkan akan melakukan tahap awal ofensif besar-besaran terhadap Hamas. Keputusan ini sekaligus diikuti dengan adanya pembatasan dan juga ada jeda taktis dari bantuan kemanusiaan. Pertanyaannya kemudian, apa sebenarnya maksud dan juga tujuan dari Zionis Israel? Akan kami bahas bersama sejumlah narasumber. Saya Widi Wellingtonia. Dan bersama saya Vena Kintan, kami juga akan hadirkan pembahasan pemirsa 15 tersangka ini sudah ditetapkan. Begitupun juga mengenai 4 peran klaster dari para tersangka kasus pembunuhan Kepala Cabang Bank BRI. Namun sampai saat ini yang belum juga disampaikan oleh pihak kepolisian adalah mengenai motif utama dari pembunuhan ini. Apa yang membuat pihak kepolisian belum juga mengumumkan motif pembunuhan? Kita akan kupas tuntas untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, sejumlah pasukan TNI masih berjaga-jaga di depan Makobrimob Kuitang, Jakarta Pusat. Pasukan TNI berdiri di depan polisi dengan formasi horizontal seolah menjadi perantara untuk mencegah massa mendekat. Personil TNI masih menjaga ketat di depan markas Brimob Kuitang, Jakarta Pusat. Para personil TNI mencoba melakukan pendekatan humanis dengan massa aksi. Pasukan TNI berdiri di depan polisi dengan formasi horizontal seolah menjadi perantara untuk mencegah massa mendekat. Personil TNI dikerahkan turun ke lokasi untuk membackup polisi dalam hal menghadang pergerakan massa yang berniat mendatangi Makobrimob Polda Metro Jaya di kawasan Kuitang, Jakarta Pusat. Pasca aksi penyampaian pendapat di depan gedung Polda Metro Jaya hingga Jumat malam kemarin, sejumlah fasilitas umum seperti stasiun MRT Istora Senayan menjadi sasaran pengerusakan oleh oknum yang tak bertanggung jawab. Inilah pemirsa penampakan stasiun MRT Istora Senayan yang berada di Jalan Sudirman, Jakarta Pusat dalam keadaan rusak berat. 5 pintu masuk stasiun rusak parah dan menjadi objek vandalisme oknum yang tak bertanggung jawab. Selain pengerusakan pintu masuk stasiun MRT Istora, para oknum yang tak bertanggung jawab ini juga sempat masuk ke area stasiun dan melakukan penjaraan mesin pencetak tiket. Pihak stasiun MRT Istora Senayan yang mengalami kerusakan cukup berat pasca aksi penyampaian pendapat pun akhirnya melakukan perubahan pola operasi. Demonstrasi yang dilakukan dengan cara-cara tidak benar dan merusak fasilitas umum juga terjadi di depan gedung Polda Metro Jaya. Sepanjang hari kemarin terjadi aksi unjuk rasa massa demonstran yang berdampak ke rusaknya sejumlah fasilitas umum seperti halte hingga jembatan penyeberangan. Hari ini di sekitar Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di depan gedung Polda Metro Jaya, puluhan pasukan oranye atau penanganan prasarana dan sarana umum terlihat membersihkan puing-puing sisa aksi kemarin. Dari pengakuan para petugas kebersihan, mereka masih merasakan perih di mata akibat sisa gas air mata. Namun aktivitas pembersihan jalanan yang dipenuhi sampah hingga puing bekas kebakaran tetap harus dilakukan. Di depan Polda Metro Jaya, halte Transjakarta, lift jembatan penyeberangan hingga stasiun MRT yang biasa digunakan oleh warga tampak rusak dan sebagian sudah habis terbakar. Kantor Polres Metro Jakarta Timur di kawasan Matraman Raya porak-poranda usai dirusak massa anarkistis pada aksi unjuk rasa Jumat malam kemarin. Sejumlah fasilitas gedung rusak dan kendaraan yang terparkir di depan gedung hangus terbakar. Terpantau pagi tadi pecahan kaca, puing-puing dan batu berserakan di halaman dalam Polres Jakarta Timur. Diketahui sejumlah kendaraan operasional kepolisian termasuk mobil patroli mengalami kerusakan. Selain merusak fasilitas dan sejumlah kendaraan dinas Polres Metro Jakarta Timur,
Massa anarkistis juga membakar sejumlah kendaraan roda 4 yang terparkir di depan gedung Polres Jakarta Timur. Pemirsa, rumah mewah milik anggota DPR RI Ahmad Sahroni yang berada di Jalan Swasembada Timur, Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara dirusak oleh massa. Warga sekitar yang berusaha menghadang massa dengan menutup portal jalan pun tak dapat berkutik. Massa yang beringas merobohkan pagar rumah. Massa masuk ke dalam rumah Ahmad Sahroni dan merusak mobil yang tengah terparkir di halaman rumah. Saat didatangi oleh massa, Ahmad Sahroni dan keluarganya tidak berada di dalam rumah. Ketua DPR RI Puan Maharani mendatangi rumah duka Afan Kurniawan, pengemudi ojek online yang tewas dilindas kendaraan polisi. Puan datang didampingi Said Abdullah, Ketua DPP PDIP, bersama dengan Pramono Anung, Gubernur Jakarta, untuk menyampaikan duka mendalam atas meninggalnya Afan Kurniawan. Puan mendorong Polri dan jajarannya agar mengusut tuntas dan transparan atas kejadian yang menewaskan Afan. Sebagai Ketua DPR, Puan berjanji akan mengawal proses penyelidikannya hingga tuntas. Puan juga meminta maaf karena belum sepenuhnya menjalankan tugas sebagai wakil rakyat. Untuk itu ya. Terima kasih. Momen Ketua DPR Puan Maharani ketemu secara langsung Gubernur Afan. Saya tentu saja pada kesempatan ini meminta kepada kepolisian dan seluruh jajaran untuk mengusut tuntas dan secara transparan mengungkap dan menyelidiki tragedi ini, dan kami tentu saja akan mengawal ini sampai selesai, dan jangan sampai insiden seperti ini terjadi kembali, jangan sampai tragedi ini terulang kembali. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan bangsa bersama-sama, jangan kita terpecah belah, jangan kita korbankan bangsa dan negara ini. Sementara itu, pemirsa, Zulkifli, ayahanda Afan Kurniawan, meminta keadilan bagi anaknya yang menjadi korban tewas saat aksi demo. Namun Zulkifli yang berduka atas kematian anaknya tersebut masih percaya kepada kinerja kepolisian. Ratusan pengemudi ojek online ikut mengantarkan rekan mereka, Afan Kurniawan, ke peristirahatan terakhir pada Jumat siang. Para pengemudi ojek online memenuhi jalan dari rumah duka menuju ke arah tempat pemakaman umum TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat. Ratusan rekan sesama pengemudi ojek online tampak mengiringi, mengawal hingga mengangkat keranda almarhum menuju liang lahat. Ayah Afan, Zulkifli, tak kuasa menahan sedih saat melihat jenazah anaknya masuk ke liang lahat. Afan Kurniawan menjadi korban saat aksi demo pada Kamis malam. Sebelum dimakamkan, jenazah korban disemayamkan di rumah duka di kawasan Blora Menteng, Jakarta Pusat. Ayahanda dari korban pengemudi ojek online Afan Kurniawan, yaitu Zulkifli, menyampaikan pernyataan bahwa dirinya meminta keadilan bagi anaknya dan masih percaya kepada kinerja kepolisian. Ya, saya percayakan, tetap saya percayakan. Cuman masalah polisi tetap saya masih percaya. Itu aja. Enggak semuanya polisi. Tolong, itu aja.
itu mungkin polisinya yang berandal, yang kagak ada. Ini istilahnya pembunuh lah istilahnya itu. Ya cuman saya minta keadilan yang berbuat itu aja. Betul, karena kami istilahnya ya minta ya cuman rasa keadilan aja yang berbuat aja gitu. Tidak semuanya polisi yang harus jadi korbannya gitu. Selain itu, ayah Afan juga berpesan kepada rekan-rekan pengemudi ojek online lainnya untuk menahan emosi dalam menyikapi kasus tewasnya sang putra tercinta. Tim TV One mengabarkan. Pasca kerusuhan yang terjadi di Kota Makassar, sejumlah orang dikabarkan meninggal dunia akibat terjebak di dalam gedung DPRD Kota Makassar. Salah satu korban yang meninggal dunia adalah staf humas dan juga protokoler DPRD Kota Makassar bernama Muhammad Akbar Basri alias Abai yang terjebak di dalam gedung DPRD saat massa melakukan pembakaran. Beginilah suasana di rumah Muhammad Akbar Basri, korban staf humas dan protokoler DPRD Kota Makassar yang menjadi korban saat kerusuhan pembakaran di kantor DPRD Kota Makassar. Sejumlah karangan bunga ucapan bela sungkawa terlihat berjejeran di jalan masuk rumah almarhum Muhammad Akbar Basri yang berada di Jalan Balang Baru 2, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pasca kerusuhan yang mengakibatkan korban tewas dan sejumlah objek vital terbakar, Pangdam 14 Hasanuddin meminta masyarakat lebih tenang dalam menyampaikan aspirasi secara baik dan kondusif. Gedung perkantoran DPRD Kota Makassar dan DPRD Sulawesi Selatan terbakar, 3 orang meninggal dan belasan luka-luka. Pangdam 14 Hasanuddin Maijen TNI Windiatno mengatakan ada 69 mobil terbakar dalam kejadian ini, 2 gedung yakni gedung DPRD Kota Makassar dan gedung DPRD Provinsi Sulawesi Selatan serta 2 pos polisi. Hari ini kondisi di Kota Makassar sudah kondusif, petugas mulai mengevakuasi sisa kerusuhan. Pangdam 14 Hasanuddin berharap agar massa menyampaikan aspirasinya secara baik serta menjaga keamanan dan kondusivitas. Ya, mari kita menjaga hati kita masing-masing. Ya, kita boleh mendapatkan pendapat di muka umum, tentunya itu juga dilindungi oleh undang-undang. Tapi saya berharap menyampaikanlah dengan cara yang santun apa yang sudah diajarkan kepada kita dari para pendahulu-pendahulu kita, sehingga semuanya bisa terserap dengan baik, ya, bisa kita dengarkan, bisa kita salurkan, dan tidak mengganggu kepentingan masyarakat yang lain. PT Kereta Api Indonesia melakukan pemberhentian luar biasa terhadap 12 kereta api jarak jauh di stasiun Jatinegara pada hari ini. Hal ini dilakukan agar para calon penumpang tak mengalami keterlambatan perjalanan hingga resiko tertinggal kereta akibat adanya kemacetan di sekitaran Pasar Senen, Jakarta Pusat. PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasional 1 Jakarta hari ini kembali melakukan rekayasa pola operasi keberangkatan kereta api jarak jauh. Jika biasanya perjalanan kereta api jarak jauh yang berangkat dari Pasar Senen tak berhenti di stasiun Jatinegara, namun khusus pada hari ini kereta api jarak jauh tersebut dapat berhenti mengangkut penumpang di stasiun Jatinegara. Lantas bagaimana perkembangan terkini dari stasiun Jatinegara, Jakarta Timur? Sudah bergabung bersama kami reporter TV One Putri Sofia. Silakan dengan laporan Anda, Putri. Ya, imbas dari demonstrasi Kuitang dan juga simpang Pasar Senen, PT KAI memberlakukan rekayasa operasi perjalanan kereta api, khususnya untuk kereta api jarak jauh. Dan memang dari pantauan para penumpang kereta api jarak jauh yang akan naik kereta api di stasiun Jatinegara, karena biasanya bagi beberapa kereta ini hanya berhenti di stasiun Pasar Senen ataupun berangkat di stasiun Pasar Senen, tetapi sejak hari ini PT KAI membagikan opsi bagi para penumpang ataupun pelanggan untuk naik di stasiun Jatinegara. Karena memang ada beberapa pertimbangan yang dilihat oleh PT KAI. Mengingat bahwa memang situasi beberapa hari kebelakang di Jalan Kramat Kuitang ataupun simpang Pasar Senen menuju ke stasiun Pasar Senen ini telah ditutup aksesnya,
dengan pertimbangan tersebut, maka PT KAI memberlakukan ataupun memberikan opsi kepada para pelanggan untuk naik di stasiun Jatinegara melihat bahwa khawatir adanya keterlambatan bagi para penumpang ataupun ketinggalan kereta api jarak jauh bagi para penumpang yang memang kesulitan mengakses ke wilayah-wilayah di stasiun Pasar Senen. Dan memang untuk jarak jauh ada beberapa seperti KA 118 Jakarta, KA 278 dan KA 28 dan beberapa KA. Dan memang untuk pemberlakuan luar biasa ini memang akan dievaluasi begitu, melihat bagaimana kondisi-kondisi yang ada di lapangan begitu, khususnya di Jalan Keramat Kuitang, dan juga bagaimana akses bagi masyarakat menuju ke. Baik, terima kasih Putri Sofia atas laporan Anda langsung dari Stasiun Jatinegara. Dan pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan informasi di mana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melayat ke rumah Afan Kurniawan. Kami hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda sesaat lagi. Pemirsa, Prabowo Subianto menyampaikan keprihatinan atas insiden yang terjadi pada demonstrasi Kamis malam 28 Agustus 2025. Presiden perintahkan untuk usut tuntas secara transparan. Presiden Prabowo Subianto melayat ke rumah duka Afan Kurniawan, pengemudi ojek online yang tewas di Jakarta. Presiden Prabowo tiba di rumah duka sekitar pukul 21.50 Jumat malam. Kedatangan Presiden Prabowo untuk menyampaikan rasa duka cita. Presiden Prabowo langsung masuk ke rumah dan berbincang dengan pihak keluarga. Selain Prabowo, turut hadir Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin, serta Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria. Selain untuk menyampaikan rasa duka, kedatangan Presiden Prabowo juga untuk memberikan bantuan rumah. Menurut Riza Patria, almarhum Afan selama hidupnya bekerja menjadi tulang punggung keluarga dan menabung untuk membelikan rumah kedua orang tuanya. Alhamdulillah tadi Bapak mendengarkan langsung apa yang menjadi keluhan harapan dari keluarga, dan Bapak memberikan dukungan dan juga bantuan ya, termasuk ya pokoknya bantuan semua yang menjadi harapan keinginan keluarga Bapak penuhi, termasuk rumah ya. Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan keprihatinan atas insiden yang terjadi pada demonstrasi Kamis malam 28 Agustus 2025. Presiden perintahkan untuk usut tuntas secara transparan dan berjanji akan mengambil tindakan sesuai hukum yang berlaku. Ada peristiwa di mana petugas telah menabrak satu orang pengemudi ojol, yang mengakibatkan pengemudi ojol tersebut, almarhum Afan Kurniawan, tadi malam meninggal dunia. Saya atas nama pribadi dan atas nama pemerintah Republik Indonesia mengucapkan turut berduka cita dan menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Saya sangat prihatin dan sangat sedih terjadi peristiwa ini. Pemerintah akan menjamin kehidupan keluarganya dan akan memberi perhatian khusus kepada baik orang tuanya dan adik-adik dan kakak-kakaknya. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi saya terkejut dan kecewa dengan tindakan petugas yang berlebihan. Saya sudah perintahkan agar insiden tadi malam diusut secara tuntas dan transparan, serta petugas-petugas yang terlibat harus bertanggung jawab. Seandainya diketemukan mereka berbuat di luar kepatutan dan ketentuan yang berlaku, akan kita ambil tindakan sekeras-kerasnya sesuai hukum yang berlaku. Selain itu, Presiden Prabowo juga akan menindaklanjuti aspirasi dan keluhan yang saat ini disuarakan oleh masyarakat. Prabowo menghimbau agar warga dapat waspada dengan adanya pihak-pihak yang menginginkan adanya huru-hara dan chaos di tengah upaya membangun bangsa yang mandiri.
Tim TV One mengabarkan. Mas Pras, izin Mas. Mas Pras, dikit Mas. Mas Pras. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto memberikan keterangan pers pasca aksi unjuk rasa yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Kapolri berjanji akan mengusut tuntas serta transparan akan penyebab kematian pengemudi ojek online Afan Kurniawan yang tewas terlindas kendaraan rantis, sementara Panglima TNI mengimbau kepada masyarakat untuk tetap menjaga suasana agar tetap kondusif. Proses penanganan oleh Propam kemarin sudah berlangsung dan saya sudah perintahkan untuk dilaksanakan secara cepat, maraton, sehingga kemudian bisa segera diinformasikan kepada masyarakat. Kemarin Kadif Propam sudah menyampaikan bahwa dalam waktu 1 minggu harus siap untuk melaksanakan sidang etik. Bahwa terkait dengan unjuk rasa yang terjadi beberapa waktu ini, kita melihat bahwa aksi yang berlangsung di beberapa wilayah saat ini cenderung tidak sesuai dengan aturan sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 terkait kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Jadi saya ingatkan bahwa terkait dengan penyampaian pendapat itu adalah hak bagi setiap warga negara dan dilindungi undang-undang. Namun tentunya ada syarat-syarat di dalamnya. Antara lain harus memperhatikan kepentingan umum, mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan salah satunya juga harus selalu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kalau kita melihat bahwa eskalasi yang terjadi dari 2 hari ini, kecenderungannya terjadi tindakan anarkis di beberapa wilayah, mulai dari pembakaran gedung, pembakaran fasilitas umum, penyerangan terhadap markas-markas, dan juga ada area fasilitas umum yang juga dilakukan pembakaran, dan juga ada tindakan-tindakan lain yang tentunya ini tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan cenderung mengarah kepada peristiwa pidana. Himbau kepada seluruh masyarakat untuk sama-sama menciptakan rasa aman dan damai di semua wilayah Indonesia. Jangan mudah terprovokasi oleh ajakan-ajakan yang tidak bertanggung jawab yang nantinya akan merugikan kita sendiri dan masyarakat. Masalah yang ada, mari kita selesaikan secara musyawarah dan tentunya dengan sesuai dengan hukum yang berlaku. Sesuai tadi yang disampaikan oleh Bapak Kapolri. Terima kasih. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X menemui masa aksi demo yang berdemo pada Jumat sore hingga Sabtu dini hari tadi. Dalam dialognya bersama para pendemo, Sri Sultan juga mengungkapkan apresiasinya terhadap aksi warga Yogyakarta yang ingin menyampaikan pendapatnya yang merupakan bagian dari tumbuhnya demokrasi. Sri Sultan juga memastikan 8 orang pendemo yang ditangkap oleh pihak kepolisian akan dibebaskan setelah tercapai kesepakatan dengan Kapolda DIY. Di kesempatan yang sama, Sri Sultan Hamengkubuwono X juga menyampaikan bela sungkawa atas wafatnya Afan Kurniawan pada Kamis malam kemarin. Yang Anda semua lakukan itu salah satu. Ya, selain di Jakarta dan juga Yogyakarta, pemirsa, aksi unjuk rasa ini juga dilakukan di Makassar, Sulawesi Selatan. Kita akan update informasi terbaru bersama rekan kami Firda Jumadi. Selamat malam Firda, bagaimana kondisi di sana? Ya, selamat malam Vena dan juga Widi. Di Kota Makassar sendiri pasca demo aksi unjuk rasa yang berujung terhadap pembakaran kantor DPRD Kota Makassar dan juga kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan untuk malam ini telah kondusif, walaupun memang siang hingga sore tadi ini memang sempat dilakukan aksi demonstrasi lagi oleh mahasiswa, namun memang berakhir kondusif dan tertib
hingga sore hari. Dan jika saya gambarkan malam hari ini di titik ricu pada Sabtu malam hingga Minggu dini hari tadi, seperti di kantor DPRD Kota Makassar, seluruh material sisa-sisa puing dari bekas kebakaran ini telah dibersihkan oleh petugas kebersihan, di mana juga hingga saat ini memang masih terlihat debu yang masih membumbung begitu ketika kita masuk ke kantor DPRD Kota Makassar, dan juga masih banyak masyarakat yang kemudian singgah untuk melihat kantor DPRD Kota Makassar ini yang terbakar malam hingga dini hari tadi, pemirsa. Tidak hanya itu, dapat kami informasikan juga jika mengulas kembali tadi pagi, ini pendinginan telah dilakukan sejak pagi dan telah kondusif hingga di sore hari, di mana memang untuk korban jiwa dari aksi unjuk rasa yang berlangsung ricuh malam tadi ini, pemirsa, dari data berdasarkan hasil asesmen kaji cepat kerugian pada kejadian khusus di DPRD Kota Makassar yang dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar dan juga Badan Penanggulangan Bencana Kota Makassar, ini setidaknya ada 67 unit mobil, 15 unit motor yang dalam kondisi rusak parah karena terbakar yang berada di halaman kantor DPRD Kota Makassar. Gedung DPRD ada 4 lantai ini semuanya terbakar, pemirsa, dan interior yang ada di dalam kantor DPRD ini juga ada yang terbakar. Dan juga dari pantauan kami di lapangan, pemirsa, beberapa masyarakat juga menjarah isi dari kantor DPRD ini, pemirsa, mulai dari besi dan juga ada beberapa alat elektronik begitu yang kemudian dibawa keluar oleh beberapa masyarakat, pemirsa. Dan juga untuk total keseluruhan, pemirsa, kerugian yang didapatkan ini adalah 253 miliar setidaknya, pemirsa. Ya, Windy. Ya, Firda, kami ingin mengetahui secara keseluruhan pada hari ini suasana di Kota Makassar bisa dibilang sudah kondusif, Firda? Ya, pemirsa, Windy, secara keseluruhan untuk kondisi di Kota Makassar ini dapat dikatakan untuk malam ini kondusif karena sudah tidak ada lagi aksi unjuk rasa yang berlangsung ricuh, dan kemudian juga masa demonstran ini juga sudah membubarkan diri pada sore hari ini. Windy. Baik, terima kasih Firda Jumadi atas laporan Anda langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat kembali bertugas. Dan pemirsa, usai jeda kami masih akan kembali menghadirkan perbincangan dengan sejumlah narasumber mengenai langkah dari Zionis Israel yang menetapkan kota Gaza Palestina sebagai zona tempur. Sesungguhnya apa yang menjadi maksud dan tujuan dari Israel akan kami bahas sesaat lagi. Itu tadi yang menjadi pertanyaannya. Sesungguhnya apa yang menjadi tujuan dari Zionis Israel dalam menetapkan kota Gaza sebagai zona perang yang berbahaya? Kami akan membahasnya bersama sejumlah narasumber yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Sudah ada Agung Nurwijoyo yang merupakan pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia. Selamat malam, Mas Agung. Selamat malam, sehat? Alhamdulillah. Terima kasih sudah datang kembali ke sini. Dan juga sudah ada Dr. Hadiki, Dr. Hadiki Habib yang merupakan dari Ketua Divisi Relawan Mercy. Selamat malam, Dr. Hadiki. Sudah hadir bersama kami, sehat selalu? Ya, sehat, alhamdulillah. Langsung saja kita bahas mengenai situasi terkini atas keputusan dari Israel yang menyatakan bahwa kota Gaza ini merupakan zona perang. Mas Agung, Anda melihatnya sesungguhnya apa yang menjadi tujuan dari Israel dengan ada secara resmi menyatakan hal tersebut? Oke, secara resmi kemudian dinyatakan oleh Israel dalam beberapa waktu terakhir ini adalah tujuan utamanya pertama adalah eliminasi terhadap kelompok Hamas. Itu yang menjadi tujuan besar pertama yang dilakukan oleh Israel. Artinya ini sebenarnya kelanjutan dari strategi mowing the grass yang sebenarnya dari awal semenjak perang di bulan Oktober itu kemudian sudah dinyatakan oleh Israel. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya tujuan Israel ini adalah untuk pengembalian sandera secara total semua, ya kan? Nah, ini yang menjadi target Israel. Dan yang berikutnya sebenarnya yang itu secara umum yang ditargetkan oleh Israel, dan secara khusus operasi yang kemudian dilakukan terhadap Gaza City yang kemudian dinyatakan oleh Israel sebenarnya adalah provinsi kedua ya. Jadi setelah Northern Gaza, setelah itu ada kota Gaza. Dan secara keseluruhan sebenarnya data PBB menunjukkan bahwa kota Gaza ini sudah menjadi daerah militer sebanyak 86%. Jadi Israel berusaha untuk memperluas wilayah penguasaannya terhadap wilayah Gaza. Dan yang disinyalir menurut Israel adalah Gaza City itu merupakan wilayah yang menjadi jantung keberadaan kelompok
kelompok Hamas itu sendiri. Jadi ini yang kemudian menjadi motif dari Israel untuk melakukan operasi tersebut, Mbak. Nah, ya, motif dari Israel dalam hal ini adalah untuk mengeliminir secara keseluruhan dari Hamas. Tapi Dr. Hadiki, kita ketahui betul lagi-lagi warga sipil yang selalu menjadi korban, dokter. Ya, jadi dari perspektif tim di lapangan maupun warga lokal yang memang bersama-sama dengan tim di Gaza, ini nggak ada ngaruh sih pernyataan ini gitu. Memang selama ini bukan zona perang. Gitu. Yeah. Selama ini ya itu daerah-daerah perang semuanya, dan kantong-kantong kemanusiaan yang dipertahankan itu sendiri itu di daerah pantai, baik Gaza City yang pantai maupun di daerah Khan Yunis, Deir Balah yang area pantai. Juga saat ini setelah Mei 2025 itu menjadi sasaran juga. Gitu. Jadi sebenarnya tidak ada perbedaan, malah pernyataan ini sebenarnya hanya sebuah pernyataan diplomatis yang secara kemanusiaan itu sudah terjadi perangan sejak 2 tahun terakhir. Gitu. Apakah ini artinya bahwa tidak ada tempat yang aman, masih tetap sama bagi warga Palestina, masih tetap dalam suasana yang mencekam bagi warga Gaza, dokter? Ya, narasinya tetap selalu sama di kita, tidak ada tempat yang aman di Gaza. Gitu. Yang ada adalah usaha untuk mengamankan diri dengan protokol-protokol kemanusiaan yang dijalankan oleh tim-tim kemanusiaan saat ini dalam koridor kemanusiaan, itu semuanya usaha untuk mengurangi risiko. Ya, tapi tidak menghilangkan risiko. Jadi itu narasinya, tidak ada tempat yang aman di Gaza. Narasinya tetap sama, Mas Agung. Bisa dikatakan bahwa dengan adanya pernyataan ini bisa jadi malah justru eskalasi di wilayah tersebut akan semakin lebih berbahaya lagi. Betul. Jadi yang kemudian dinyatakan oleh PBB bahwa operasi ini kemudian jika dilakukan, maka ini menjadi horrific humanitarian impact. Dia punya dampak kemanusiaan yang luar biasa, karena disinyalir bahwa akan ada gelombang pengungsi dari utara ke selatan yang jumlahnya sekitar 1 juta. Itu dari laporan PBB. Bahkan kalau dalam laporan terakhir juga menyebutkan bahwa ternyata operasi yang kemudian dilakukan oleh Israel itu 83% korbannya adalah sipil. Gitu ya. Kalau kemudian Israel menyatakan bahwa mereka punya target siapa yang kemudian menjadi target serangan, tapi ternyata 83%-nya adalah ternyata rakyat sipil. Artinya memang ada intensi yang besar buat Israel untuk penguasaan terhadap Gaza. Tapi di titik yang lain sebenarnya kita juga akan melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Netanyahu dengan operasi yang dilakukan sekarang, Gideon Chariot 8 ini, sebenarnya ada intensi juga untuk mengkonsolidasikan power secara domestik yang dilakukan oleh Netanyahu sebenarnya di situ juga, Mbak. Nah, jadi di sini juga karena Netanyahu bagaimanapun juga dia sebagai insan politik yang berusaha untuk mempertahankan eksistensinya di dalam negeri Israel. Karena memang sebenarnya tekanan dari domestiknya juga cukup kuat. Bahkan 74% domestik Israel itu menginginkan perang itu segera selesai. Gitu. Tapi permasalahannya adalah Netanyahu ini juga terikat oleh kelompok-kelompok koalisinya. Gitu. Meskipun secara individu juga tetap Netanyahu punya visi terkait dengan Greater Israel ya. Nah, jadi peta politik itu yang kemudian akhirnya kalau kemudian operasi ini dilaksanakan, disinyalir dan Israel Katz menyatakan bakal akan selesai itu baru di bulan Maret tahun 2026. Maret 2026 itu sudah mulai mendekati masa-masa persiapan pemilunya Israel. Jadi ada unsur politis yang sebenarnya juga dimainkan oleh Netanyahu secara domestik sebenarnya di situ juga. Secara domestik demikian, namun secara internasional, apakah ini bisa ditarik kesimpulan bahwa dunia sampai dengan saat ini abai sehingga bisa dikatakan sampai ada pernyataan dari Israel sedemikian rupa kejinya dari Israel untuk mengambil dan menetapkan kota Gaza ini sebagai zona tempur? Betul. Jadi apa yang dilakukan oleh Israel sekarang ini melanjutkan kekejian yang dilakukan Israel dalam konteks kejahatan kemanusiaan, genosida dan pembersihan etnis. Dan ini menjadi satu hal yang sebenarnya menjadi otokritik bagi dunia internasional. Artinya sebenarnya sekarang kecaman yang kemudian diberikan tidak cukup kuat. Kalau kemudian kita sempat punya positive thinking beberapa waktu kebelakangan, bagaimana gerakan dari negara-negara Eropa, ya negara-negara Barat untuk kemudian punya statement yang cukup keras terhadap Israel. Tapi ternyata statement itu tidak berbuah apa-apa. Mungkin hanya sekedar seperti hal gigitan nyamuk saja buat Israel. Tapi akhirnya Israel sebenarnya yang sekarang kan berarti tidak ada bentuk pressure yang begitu kuat yang Israel dapatkan dari berbagai macam bentuk kecaman yang diberikan oleh dunia internasional. Artinya kecaman hanya kecaman tapi tidak berbuah menjadi sebuah tekanan. Iya, bahkan Israel menyatakan bahwa ini adalah tahap awal ofensif besar-besaran untuk Hamas. Nah, dokter sendiri melihatnya, apakah benar demikian kenyataannya di lapangan?
serangan ofensif itu sudah terjadi sejak Mei 2025 sebenarnya, dan tim kita sempat ditarik keluar dari Gaza karena terutama satu karena bertugas di Northern Gaza di daerah Beit Lahia yang saat ini memang sudah di blockade oleh tentara Israel. Kemudian kita masuk kembali di Agustus ya 2025 dan saat ini bertugas di Gaza City. Gaza City merupakan pusat pemerintahan di Gaza Strip dan pemerintahan Palestina di Gaza memang masih berusaha mempertahankan sendi-sendi kehidupan kenegaraan di situ. Jadi kita tahu karena rumah sakit pemerintahnya saat ini diaktifkan kembali, itu Rumah Sakit Al-Shifa, dan tenaga medis internasional itu difokuskan di situ, masih terus melakukan pelayanan kesehatan untuk masyarakat. Tapi memang isu-isu bahwa Gaza City akan diserbu oleh serangan darat itu semakin intens, dan masyarakatnya sudah mulai mencicil gitu ya. Kalau dia keluarga itu ada 30 orang keluarga sudah mulai ada yang berangkat duluan ke selatan untuk membawa barang-barang yang masih bisa dan mencari lapak untuk tenda-tendanya gitu. Namun dalam 2 hari terakhir ini Netzarim sendiri ditutup kembali sehingga pergerakan dari utara ke selatan itu tertunda. Iya, ini artinya masih ada resiko bagi warga sipil. Kita juga ingin menanyakan kepada Mas Agung, apakah dengan adanya pernyataan bahwa Hamas merupakan target tapi kemudian warga sipil yang menjadi korban, apa kemudian yang seharusnya menjadi solusi ditahan? Ya. Mas Agung, selepas jeda kami masih akan membahasnya pemirsa. Ada kembali bersama kami pemirsa, kita lanjutkan perbincangan kami tadi. Kami telah menanyakan kepada Mas Agung bagaimana sebenarnya sesungguhnya solusi kepada warga Gaza. Terutama ada jeda taktis bantuan kemanusiaan. Ini apa maksudnya? Nah, jeda taktis manusia sebenarnya adalah ya waktu sementara untuk kemudian masuknya bantuan-bantuan kemanusiaan ya Mbak. Tapi itu pun bantuan kemanusiaan yang bisa masuk itu sangat terbatas ya. Bahkan kalau sebenarnya kan data PBB menunjukkan bahwa seharusnya untuk masuk ke Gaza itu ada 500 sampai 600 truk per harinya. Tapi yang kemudian diizinkan oleh Israel itu hanya di angka 70 sampai 80 truk. Artinya itu hanya sekitar 12% lah dari seluruh kebutuhan sebenarnya di per hari yang kemudian dihadapkan oleh Gaza. Nah, sebenarnya ada hal-hal tersebut yang kemudian menjadi intensi. Nah, berikutnya sebenarnya juga adanya jeda tersebut, saya rasa di titik tertentu sebenarnya itu juga bagian dari strategi Israel ya untuk kemudian membuat serangan yang dilakukan ini kesannya adalah lebih humanis. Gitu. Padahal mau bicara tentang serangan, mau bicara tentang bagaimana rencana ada juga membangun humanitarian city, itu kan satu bentuk yang akhirnya justru menanggalkan nilai-nilai kemanusiaan di situ. Nah, berikutnya memang kalau kemudian akhirnya ada intensi perihal masalah Hamas, artinya sekarang serangan baru yang kemudian dilancarkan oleh Israel sebenarnya di sini juga menunjukkan bahwa Hamas itu masih ada. Ya. Berarti Israel juga tidak berhasil juga sebenarnya dalam sekitar 2 tahun terakhir ini untuk melakukan pembersihan terhadap kelompok Hamas. Hamas yang kemudian sebenarnya dia adalah kelompok yang memenangkan pemilu ya tahun 2006 sebenarnya sebagai satu entitas yang tidak bisa dihilangkan dan dilepaskan dari yang namanya Gaza itu sendiri seperti itu. Dengan adanya bantuan kemanusiaan ini yang ibaratnya bisa dikatakan bahwa ada pembatasan begitunya. Tapi sebelum ada ini pun juga warga sipil menjadi target dari militer Zionis Israel. Apalagi dibatasi, Mas Agung. Nah, apalagi kemudian terakhir juga kita lihat kan airdrop yang kemudian dilakukan. Bantuan airdrop itu kan sebenarnya menurut saya adalah bagian dari last resort. Pilihan terakhir sebenarnya bantuan untuk kemudian masuk ketika jalur-jalur lain sebenarnya tidak bisa dilalui seperti itu. Namun kan airdrop ini punya risiko juga ya. Dalam hal target siapa yang akan menerima, belum lagi kemudian ada potensi warga juga terkena dari bantuan-bantuan tersebut dan segala macamnya. Nah, ini yang kemudian memang harus menjadi titik kritis dunia internasional untuk segera memberikan tekanan yang jauh lebih kuat sebenarnya terhadap Israel. Ya, Dr. Hadi Kipola, ini sebenarnya sudah diterapkan oleh Israel dengan adanya pembatasan. Namun kita ketahui itu malah justru membuat krisis kelaparan di Gaza, Dokter. Ya, kelaparan yang ada di Gaza ini kan memang krisis kemanusiaan yang berlangsung secara perlahan tapi continue dan terjadinya by design, gitu ya. Bukan karena ada gempa bumi atau tsunami kemudian daerahnya kemudian terisolir, enggak gitu. Itu semuanya by design dan berjalannya secara perlahan. Jadi kita melihat proses-proses yang dilakukan by design dan sengaja dengan akal sehat oleh pihak penjajah melakukan proses yang ada sekarang ini gitu. Jadi tentu namanya
kejahatan kemanusiaan yang sifatnya massal gitu. Nah, keterbatasan yang terjadi ini menimbulkan masalah kemanusiaan yang paling mendasar adalah kelaparan. Gitu. Jadi penyakit akibat peperangan itu ada, tapi kalau pakai persentase sebenarnya hanya 10% dari masalah kesehatan yang ada. Gitu. Yang mayoritasnya apa 90% yang kelaparan. Gitu. Dan kekurangan gizi ini yang menyebabkan kondisi-kondisi lain jadi semakin berat. Gitu. Kemampuan masyarakat untuk berdaya dari utara ke selatan untuk pindah itu menjadi suatu yang sangat berat sekali. Karena apa? Karena mereka harus menyiapkan persediaan makanan. Karena yang di selatan belum tentu dia bisa punya tempat makan, karena ladang-ladangnya yang ada di utara itu harus dia tinggalkan, yang tersisa di utara. Itu yang akan semakin perberat situasi masyarakat di dalam Gaza. Dokter Hadiki, bagaimana dengan air ataupun obat-obatan dan juga hal-hal yang menjadi kebutuhan primer dari warga Gaza menurut Anda? Ya, sangat terbatas. Jadi bantuan yang masuk yang sifatnya untuk mengurangi tekanan internasional itu juga sebenarnya seremonial gitu. Yang masuk itu seremonial, kemudian yang ada itu dampaknya adalah menurunkan harga gitu. Begitu ada dibuka blokade, masuk beberapa truk, harga turun gitu ya. Jadi kalau kita bandingkan salah satu butir telur ayam di Indonesia itu kalau dirupiahkan di sana harganya bisa 150.000. Inflasinya seperti itu. Jadi kalau dia dibuka koridornya, masuk bantuan sedikit, harga turun jadi 100.000 gitu. Tapi tetap mahal dan tetap tidak terjangkau gitu. Dan kemudian yang situasi yang mahal ini menyebabkan akhirnya looting, ya, berebut. Jadi bantuan yang masuk sedikit ini malah jadi memicu konflik horizontal di masyarakatnya. Gitu. Jadi betul-betul sangat membahayakan sebenarnya. Ya, dengan kondisi yang sangat membahayakan seperti ini, Mas Agung, sebenarnya apa respons dari negara-negara Arab terutama dengan kondisi seminggu terakhir ini yang memang begitu parahnya di Gaza, Palestina terutama? Ya, kecaman yang diberikan itu tidak cukup ya Mbak. Ya, dan harus ada tekanan yang jauh lebih kuat sebenarnya di situ. Nah, apalagi kemudian kita tidak bisa melihat bahwa ada bentuk persatuan yang begitu kuat di negara-negara Arab. Oke, kita beberapa hari terakhir kita melihat ada pertemuan darurat OKI ya di Jeddah kalau nggak salah. Nah, dalam pertemuan tersebut salah satu resolusi yang kemudian dihasilkan adalah menginginkan bahwa yang namanya Israel ini tidak diundang ketika nanti sidang umum PBB bulan September ini. Tapi di saat yang bersamaan kita juga melihat fakta bahwa Amerika Serikat menyatakan bahwa Mahmud Abbas tidak diizinkan untuk visanya tidak mendapatkan visa untuk masuk ke Amerika Serikat dan artinya kan tidak boleh diizinkan untuk berbicara di forum PBB. Artinya ini kan di sisi yang lain ini bentuk delegitimasi terhadap keberadaan Palestina sendiri yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat di satu sisi mereka mendukung apa yang namanya gencatan senjata, tapi di sisi yang lain ada anomali yang kemudian dia tunjukkan, tetap mendukung Israel dengan memberikan bantuan militer, dan di sisi yang lain juga membatasi gerak-geriknya Mahmud Abbas. Walaupun kita tidak bisa mungkiri bahwa Mahmud Abbas popularitasnya begitu merosot di dalam negeri Palestina itu sendiri. Nah, berarti memang harus ada tekanan yang jauh lebih kuat sebenarnya di situ. Dalam forum PBB mungkin kita tidak bisa sepenuhnya berharap pada Dewan Keamanan PBB sebenarnya. Meskipun di Dewan Keamanan PBB ada mekanisme-mekanisme khusus yang bisa dilakukan. Contohnya adalah R2P, Responsibility to Protect. Dulu R2P terakhir yang dilaksanakan oleh NATO di tahun 2011 terhadap Libya, ya. Tapi R2P tetap membutuhkan mandat dari DKPBB. Tapi kita tidak bisa berhenti sekedar di DKPBB. Kalau DKPBB-nya mentok, ada yang namanya Majelis Umum PBB. Mereka ada namanya mekanisme Uniting for Peace. Mereka harus mengadakan pertemuan khusus untuk mengadakan beberapa mandat-mandat yang bisa diberikan oleh PBB. Tapi kalau kemudian mekanisme dalam multilateral ini mentok, ya. Sebenarnya ada mekanisme-mekanisme lain yang sebenarnya kita belajar juga dari isu apartheidnya Afrika Selatan. Isu embargo itu belum pernah digunakan. Artinya sebenarnya sekarang kecaman oke, tapi kecaman itu tidak berbuah dari bentuk tekanan. Embargo itu tekanan jauh lebih masif. Embargo militer, embargo senjata, termasuk juga dalam konteks ekonomi dan segala macamnya, itu jauh lebih punya daya tekan untuk merubah. Kalau kemudian kita melihat bahwa negara sekarang ketakutan R2P adalah sebagai instrumen untuk melakukan intervensi secara langsung. Kalau sekarang dunia internasional tidak menganggap bahwa
kita tidak boleh melakukan intervensi karena setiap negara punya kedaulatan. Berarti sebenarnya ada mekanisme yang lain sebenarnya masih bisa digunakan. Cuma problemnya adalah negara-negara tersebut punya political will tidak untuk kemudian melakukan hal tersebut. Merubah dari apa yang disebut sebagai kecaman menjadi satu bentuk tindakan yang jauh lebih masif dan lebih konkret untuk menghentikan apa yang dilakukan oleh Israel. Lagi-lagi harus sadari bahwa perangnya oke, Israel dan Gaza, Israel dan Palestina. Tapi kan efek dari perang tersebut ini dalam konteks kawasan cukup luas. Baik mempengaruhi dalam relasi dengan negara-negara di kawasan maupun bagaimana kemudian faktor geopolitik juga memberikan pengaruh yang sangat signifikan. Artinya langkah secara konkret ini masih belum tercapai. Belum, dan bahkan tidak terlihat. Gitu loh. Belum terlihat. Ada bentuk, saya merasa ada keengganan untuk melakukan tindakan yang jauh lebih kuat. Hanya step by step. Turki dalam beberapa hari terakhir Menteri Luar Negeri menyatakan bahwa poin kita sekarang menutup semua jalur penerbangan zona larang terbang untuk pesawat Israel dan tidak boleh ada kapal-kapal Israel untuk masuk ke wilayah Turki. Itu bagus tidak? Bagus. Tapi sangat terbatas yang kemudian dilakukan. Padahal isolasi politik sebenarnya bisa dilakukan, misalkan pemutusan hubungan diplomatik misalkan. Belum ada negara yang kemudian secara tegas melakukan isolasi politik terhadap Israel. Dan semuanya dilakukan secara terbatas. Hal yang sampai dengan saat ini belum bisa diambil oleh negara-negara tetangga dari Palestina ataupun dari negara Arab ini berdampak. Kita ingin mengetahui dari relawan Mercy, tentunya ada beberapa bagian yang ikut turun ke Palestina, ikut membantu warga Gaza. Kondisinya saat ini seperti apa, Dr. Adiki? Kondisi masyarakat saat ini memang penuh dengan keterbatasan. Jadi mereka itu melakukan limitasi dari makanan terutama ya. Jadi limitasi makanan, misalnya makan bisa 2 hari sekali, diselang-selingi dengan minum air putih saja gitu ya. Dan kemudian airnya ini bisa dari distilasi dari air laut. Kemudian sumber-sumber makanan yang organik yang mereka dapat tuh dari kebun-kebun mereka yang masih tersisa di wilayah Gaza dan kemudian dari pantai. Ya, dari pantai. Jadi melaut dengan garis pantai yang terbatas itu ikan dan bahan-bahan bahari itu yang sekarang mereka ambil. Kalau yang ternak itu sudah banyak yang habis gitu ya, dan kalaupun ada yang sekarang masih dipakai ya keledai ya, untuk transportasi. Baik. Gitu. Kita harapkan agar para relawan dari Indonesia di sana tetap menjaga kesehatannya dan sehat dan selamat selalu. Terima kasih Dr. Hariki. Terima kasih Mas Agung waktunya bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, kami juga masih akan kembali sesaat lagi dengan menghadirkan perbincangan lainnya bersama rekan saya Vena Kintan yang akan mengabarkan mengenai misteri dari kematian Kepala Cabang Bank BRI Muhammad Ilham Pradipta. Sesungguhnya apa yang menjadi motif setelah ditetapkan 15 orang sebagai tersangka. Sesaat lagi. Pihak kepolisian masih terus mengusut kasus penculikan yang berujung pada pembunuhan Muhammad Ilham Pradipta, Kepala Cabang BRI Cempaka Putih. Polda Metro Jaya pun sudah menangkap 15 orang terkait kasus penculikan yang berujung pada pembunuhan Muhammad Ilham Pradipta. Bahkan, dari 15 orang, dalam penyelidikan, polisi membaginya dalam 4 klaster berdasarkan peran masing-masing. Belakangan polisi pun telah menetapkan 1 di antara 15 orang yang telah diamankan adalah otak dari pembunuhan Muhammad Ilham Pradipta. Namun, hingga kini, polisi belum mengungkapkan kepada publik siapa dalang dari pembunuhan tersebut. Bahkan, polisi pun belum mengungkap apa motif pembunuhan dan penculikan Ilham. Lantas, apa yang menyebabkan kepolisian belum juga mengungkap motif tersebut? Lima 15 tersangka telah ditetapkan oleh pihak kepolisian. Bahkan polisi juga sudah menyampaikan bahwa ada 4 peran klaster dari masing-masing tersangka. Tapi sampai saat ini pemirsa, motif utama dari pembunuhan ini belum juga terungkap. Apa yang membuat belum terungkapnya motif pembunuhan ini kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber. Saya akan perkenalkan untuk Anda. Di sebelah kanan saya ini sudah hadir Pak Arianto Sutadi, penasehat ahli Kapolri. Selamat malam Pak Arianto. Selamat malam Mbak Pena. Sehat? Alhamdulillah. Oke. Di sebelah Pak Arianto ini juga sudah hadir Pak Untung Sumarwan, kriminolog dari Universitas Budi Luhur. Selamat malam Pak Untung. Selamat malam Mbak. Sehat Pak Untung? Alhamdulillah. Oke, baik. Saya mau ke Pak Arianto terlebih dahulu. Pak Arianto, ini
15 tersangka sudah ditetapkan. Pihak kepolisian juga sudah menyampaikan ada 4 peran klaster. Tapi sampai saat ini kenapa motif pembunuhan belum juga diungkap? Itu ya saya tidak bisa menjawab. Saya itu tanya sama penyidik, Dek, kira-kira motifnya apa? Masih kita dalamin dan katanya gitu. Jadi, tetapi proses kejadiannya itu saya sudah dapat informasi banyak. Kan itu kan publik biasanya pengen tanya ya, kejadian itu apa sih yang terjadi itu ya. Ya saya bisa menyatakan bahwa ini kejadiannya adalah ternyata itu penculikan ini didalangi oleh orang ya pendana gitu ya. Yang pendana itu dalam mungkin kayak semacam nyewa orang lah gitu. Orang itu jumlahnya 15 itu, mungkin 14 ya. Karena itu dibagi menjadi 4 klaster, 3 klaster. Karena klaster yang satu itu ada yang termasuk si otaknya itu. Dan otaknya itu bukan hanya sendirian, dia kabarnya yang saya dengar tuh ada 3 atau 4, 3 orang yang itu yang merencanakan kalau apa-apa gitu. Nah, terus kemudian klaster kedua adalah pengintai. Pengintai itu mungkin kurang lebih berjumlah 2. Spyman lah, ya, membuntuti. itu pengintai itu membuntuti, informasi buntutan itu disampaikan pada yang penculik. Penculik itu yang termasuk yang diterangkan oleh pengacaranya itu. Penculik itu katanya tadinya targetnya hanya untuk menculik doang kan, tidak menghabisi. Nah, habis diculik kemudian tuh diserahkan kepada yang mengeksekusi. Ya. Barulah tereksekusi itu. Gitu. Pertama kali yang saya terima dulu itu, yang penculik itu ditangkap oleh dari Resmob ya. Ada 6 orang waktu itu. Tapi kalau untuk yang klaster berikutnya yang nangkap Jatan Ras yang sekarang ini masih. Terus kemudian kalau motifnya sendiri saya tanya apakah ada kredit fiktif? Bukan katanya. Tapi kemudian itu ada kaitannya dengan apa? Penjabat dari BRI itu kurang lebih dia mau diajak kerjasama yang negatif gitu, mungkin tapi menolak mungkin gitu. Baik, saya mau ke Pak Untung kalau begitu. Pak Untung, apa sih yang membuat pengungkapan motif pembunuhan ini menjadi kompleks? Iya, kalau disebutkan ada 4 klaster. Kalau saya dari yang disebutkan tadi masih ada 1 klaster lagi. Apa tuh? Penikmatnya belum ada. Penikmat itu dalam konteks masalah dana atau masalah pinjam meminjam ini biasanya ada yang namanya middleman. Middleman itu perantara. Jangan-jangan perantaranya sudah terima, ya katakanlah kalau ini kita bicara soal pinjam meminjam ya, ini karena kita bicara soal bank, terus kemudian soal debitornya dan lain-lain gitu ya. Itu mungkin ada orang-orang yang menjadi perantara, kemudian orang yang mau meminjam ini sudah katakanlah memberikan DP, katakanlah seperti itu, sementara dana itu tidak bisa cair. Apa bedanya dengan otak pembunuhan kalau begitu? Ya bisa saja, otak pembunuhan bisa saja orang yang mungkin mendalangi tapi melalui perantara. Jadi perantara ini terpisah dari orang yang mendalangi ini. Jadi perantara ini misalnya saya sebagai orang yang perantaranya, terus kemudian ada orang yang akan meminjam uang ke bank, terus kemudian ada orang bank lain. Ini perantara ini sudah menikmati nih dari peminjam ini. Bisa jadi seperti itu sehingga masih ada klaster lain yang belum terungkap di situ. Oke. Analisa dari Pak Untung masih ada klaster lain, klaster perantara. Dari itu sudut pandangan bagaimana? Ya. Kalau saya sih itu tadi. Ini kejadian itu karena ada seseorang yang tidak senang ya, dia ingin menyingkirkan ini, Pak siapa ya, yang kepala banknya ini, itulah kira-kira gitu. Nah di dalam melakukan kerjaannya itu, menghabis itu, dia berunding dengan 3 temannya. Kemudian dia menyewa orang itu tadi. Orang yang disewa itu tadi, itu kan dibagi-bagi menjadi kelompok. Nah kelompok itu, diantaranya kan ada yang oknum itu ya, itu menurut perkiraan saya itu sebelum mereka dianukan itu diarahkan. Jadi seakan-akan dalam tanda petik kayak dilatih lah gitu. Jadi diarahkan untuk itu aja gitu. Itu keterlibatannya sejauh di situ aja. Nah kalau untuk motifnya itu tadi itu kurang lebih nih ya, ini si dader ini ada kemauan minta kerjasama dengan ini misalnya gitu. Tapi ini menolak gitu. Tapi karena kerjasama itu untuk penyimpangan hukum sehingga dia nggak mau, karena nggak mau menuruti itu sehingga dia, tapi kok nggak tahu kok sampai bunuh itu saya nggak ngerti segitu gedenya ya hanya untuk mendapatkan keuangan, tapi mungkin karena desakan memang mendesak banget jadi dia sampai tega membunuh itu karena kecewa atau apa saya tidak tahu.
Pak Untung, apa yang bisa kita baca dari ditetapkannya 15 tersangka ini? Apakah bisa dikatakan ini pola terorganisir dengan melibatkan jaringan yang lebih besar? Saya kira kalau terorganisir tadi seperti Pak Arianto sampaikan, sebenarnya ini bukan pekerjaan yang profesional gitu ya. Maksudnya dilakukan secara profesional, tetapi hal yang sangat sederhana gitu ya, menyuruh orang untuk melakukan pembunuhan dengan cara seperti ini. Kalau terorganisir, saya kira orang yang melakukan pembunuhan dengan pembunuh bayaran itu akan lebih aman dalam tanda petik itu kalau pelakunya tuh sedikit, satu orang katakanlah seperti itu. Tujuannya apa? Itu orang dengan pelaku satu orang dia akan mudah istilahnya menghilangkan jejak atau melarikan diri. Tetapi dengan 4 klaster atau bahkan 5 klaster ini, saya kira ini bukan satu hal kejahatan yang terorganisir dengan baik. Ini justru serampangan menurut saya. Mungkin orang saya bayar sekian, kamu berani nggak menculik, kamu berani nggak membunuh. Saya kira itu bukan hal yang profesional atau mungkin walaupun melibatkan banyak orang ya. Justru yang banyak ini menurut saya nggak firm untuk sebuah kejahatan terorganisir. Baik, Pak Arianto, apa sih yang menjadi tantangan terbesar dari pengalaman Anda ya untuk kemudian mengungkap motif pembunuhan sehingga sampai saat ini pun motifnya juga belum terungkap? Yang menjadi tantangan itu bukan bagi polisi ya, tantangan bagi saya malahan. Saya itu mengendaki kalau ada apa-apa yang kayak gini ini ya, yang publik pengen tahu tuh. Kalau saya pribadi itu saya menyarankan pada mereka dibuka saja supaya publik tidak curiga dan tidak dibilang polisi menutup-nutupi. Tapi kebiasaan polisi ya dari dulu sampai sekarang itu dia tidak akan membuka keterangan yang berkaitan dengan pidana ini karena dengan pemikiran bahwa itu nanti untuk porsi untuk di pengadilan itu, sehingga dia akan menutup-nutupi apa yang terjadi karena judulnya kan pro justisia kayak itu kan, berkas, sehingga dia tidak akan menyampaikan utuh apa yang ada. Ini yang menimbulkan publik dari penasaran kalau ada sesuatu yang janggal itu disangkanya polisi malah tidak transparan. Itu masalahnya. Masalahnya sehingga dia tidak mau menyampaikan motifnya itu tadi ini karena keterangan ini dianggapnya hanya akan dibeberkan di pengadilan. Oke, ada kemungkinan juga nggak sih kalau ternyata para tersangka ini menutup-nutupi motif atau menyamarkan motif sehingga sampai saat ini belum juga terungkap? Kalau saya kira enggak ya, karena itu kan yang ditanyakan satu persatu, yang klaster ini gini. Yang ditanya pasti jawabannya apa yang dilakukan dia. Potongan yang menculik ya cuma menerangkan pada penculikan doang. Yang membunuh pada yang membunuh doang. Tapi kan gitu kan. Tapi kalau untuk motivasi ya pada yang bersangkutan yang akan menerangkan itu. Tetapi dari cerita-cerita yang ada ini ya saya bisa mencuplik sedikit, jadi kira-kira motifnya itu tadi. Ini diajak kerjasama tapi kemudian tidak mau gitu ya. Gitu. Sehingga dia kesel dan kemudian dihabisilah gitu. Kurang lebih kayak gitu. Oke, kerjasama itu dalam rangka mendapatkan suatu pendapatan yang besar, tapi menggunakan kecurangan yang mesti dilakukan oleh si terbunuh ini gitu. Pak Untung, tadi Anda mengatakan bahwa ada satu klaster, yakni klaster perantara. Apakah dari 15 tersangka tersebut sebetulnya ada salah satu yang masuk dalam kategori perantara, atau justru perantara ini belum juga diungkap ataupun diamankan oleh pihak kepolisian? Ditahan nanti, Pak Untung, kita jawab usai jeda. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Tangan di belakang, tangan belakang. Borkon. Borkon. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Kita lanjutkan diskusi kita. Pertanyaan menggantung saya untuk Pak Untung tadi. Pak Untung, tadi Anda mengatakan dari 4 klaster yang ditetapkan oleh pihak kepolisian, ada klaster lain, yakni klaster perantara. Apakah sosok dari klaster perantara itu masuk dalam salah satu tersangka dugaan Anda? Mungkin saja, tetapi belum terungkap secara keseluruhan. Artinya motif secara inti daripada kasus ini terjadi belum terungkap. Misalnya, apakah ada soal kredit ataukah soal fraud di dalam pinjam meminjam, karena ini terkait dengan persoalan bank gitu ya, petinggi salah satu bank atau kepala cabang itu. Jadi mungkin saja ada di antara itu, tetapi nanti pasti akan dipisahkan. Oh, ini klaster yang berbeda sehingga akan mengungkap semuanya. Justru nanti dari itulah nanti akan ada klaster bahwa
ini sebenarnya ada keuntungan atau orang yang memanfaatkan dari kasus ini. Sebelum kasus ini terjadi, maka ada perencanaan di awal untuk mendapatkan keuntungan. Itu yang saya sebutkan tadi, ada namanya middleman itu, perantara lah katakan seperti itu. Perantara sudah menikmati lebih awal dari itu, sementara kasus berjalan baru ketika, katakanlah begini, ada janji akan cair pinjaman sekian. Yeah. Kebetulan setelah diputuskan oleh kantor pusat, katakan seperti itu, ternyata ini ditolak. Sementara uang pertama atau dana pertama itu sudah disalurkan kepada perantara ini tadi. Sehingga ini menimbulkan rasa marah atau mungkin sakit hati atau apapun lah namanya. Sehingga melakukan penculikan pertama barangkali, terus kemudian dilakukan tindakan-tindakan selanjutnya. Oke. Bagaimana Pak Arianto mekanisme hukum yang harus dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mengurai peran dari para tersangka ini sehingga tidak ada begitu aktor intelektual yang tidak terlewat? Ya, semua orang yang sudah ditangkap itu ya pasti akan diperiksa dan ditanya apa yang dia kerjakan. Pasti dia menerangkan dong. Nah, diterangkan begini, buktinya apa? Bukti fisik kalau ada di cross check. Tapi kalau tidak ada bukti fisik, ya saksi yang lain akan dicek. Yang kedua, penyidik harus meyakinkan bahwa keterangan yang disampaikan itu benar atau tidak. Nah, untuk menguji kebenaran itu pasti akan disesuaikan dengan bukti-bukti yang lain di cross-check itu. Karena yang namanya bukti itu, kalau keterangan saksi itu kalau cuma saksi doang nggak ada artinya. Harus ada saksi lain dan didukung dengan bukti yang fisik yang ada. Gitu. Sehingga minimal ada satu petunjuk ya yang jelas mengenai rangkaian daripada suatu perbuatan itu. Dan yang kedua, petunjuk yang jelas setiap orang ini siapa berbuat apa, dengan apa dan hasilnya seperti apa. Itulah yang nanti yang dirangkai di dalam suatu berkas, dan itu nanti masing-masing akan mendapat porsi masing-masing. Oh, ini pasalnya termasuk hanya ikut serta merencanakan, hanya ikut serta menculik itu kan merampas kebebasan orang kan gitu kan. Ikut serta membunuh tapi tidak ikut merencanakan, bisa jadi kayak gitu nanti yang terjadi. Oke. Pak Untung, kalau kita membahas mengenai klaster yang ditetapkan oleh pihak kepolisian, apa sih yang membuat otak di balik pembunuhan ini kemudian membagi menjadi beberapa klaster? Tujuannya untuk apa? Iya, sebenarnya bisa jadi karena di klaster pertama katakanlah seperti itu, katakanlah korban ini belum mengaku katakanlah, atau mungkin dia belum memberikan jawaban yang pasti. Kenapa misalnya bahwa kredit, katakanlah seperti itu ya, saya mengumpamakan ini sebagai satu kredit yang gagal atau seperti apa gitu. Kenapa kok tidak, terus kemudian langsung tidak cair katakanlah seperti itu, naik ke klaster kedua, naik ke klaster ketiga, tapi mungkin itu sudah ada mungkin persoalan awal, artinya pengancaman barangkali sudah ada, terus kemudian juga sudah ada diskusi bahwa kalau kamu nggak melakukan atau meloloskan ini, kamu bisa misalnya dalam tahapan berikutnya, sehingga ada klaster seperti itu. Kenapa saya berpikir ada klaster berikutnya? Karena selalu bertambah nih, dari 4 orang, kemudian 8 orang, kemudian 14 orang, terus kemudian tambah lagi. Saya kira masih ada nih satu klaster sebagai penikmat yang sudah merasakan atau menikmati dari kasus ini. Menikmati dalam tanda petik misalnya menerima apa seperti itu. Oke, yang menjadi pertanyaan kenapa tidak beberapa orang saja yang kemudian diberikan tugas dari kemudian membutusti sebagai spyman atau eksekutor atau bahkan penculikan? Inilah barangkali yang dilakukan pelaku utama atau otaknya ini, bahwa dengan cara seperti itu dianggapnya akan lebih mudah atau mungkin akan lebih mudah menghilangkan jejak, setidaknya seperti itu, sehingga justru ini sebenarnya blunder atau mungkin kelihatan tidak profesional gitu. Kalau dalam konteks kriminal gitu ya, artinya terlalu mudah ini untuk seukuran orang yang melakukan pembunuhan berencana dan orang yang mungkin kalau dari pelaku-pelaku itu dilihat orang-orang yang mempunyai, ya istilahnya orang yang dikenal lah, kira-kira seperti itu. Padahal ada CCTV juga ya. Iya, dan itu memperlihatkan bahwa itu tidak profesional. Dia melakukan penculikan di area yang terbuka dan sudah pasti di situ banyak orang, ada CCTV dan lain-lain. Oke, berarti pantauan ataupun riset nih tidak dipikirkan dengan matang ya? Tampaknya seperti itu. Oke. Pak Arianto,
dengan adanya pembagian 4 klaster tersebut, apakah nanti pasal yang dikenakan termasuk juga dengan hukuman kepada para tersangka ini akan sama atau justru berbeda? Sudah pasti masing-masing itu akan mendapatkan porsi apa pasal yang dilanggar ya, dan kemudian berapa bobot kesalahannya itu. Karena gini Bu, kalau orang membantu ya, itu di dalam itu nggak ikut berbuat pun itu dianggap membantu kalau dia tidak melanggar. Tapi kalau dia membantu dengan aktif, itu membantunya kesalahannya lebih besar kayak gitu. Termasuk ketika membunuh itu tadi. Dia kalau tidak tahu bahwa itu tadinya mau dibunuh, itu nggak bisa ikut di dalam pembunuhan yang direncanakan. Tapi kalau dia itu tahu-tahu hanya harus membunuh, itu ya zaman terpaksa gitu ya. Jadi dia cuma menghilangkan nyawa orang aja kayak gitu. Jadi beda ya, dari orang menghilangkan nyawa dengan membunuh berencana itu jelas hukumannya sangat beda. Ya. Saya boleh jawab tadi ya mengenai pembagian klaster itu tadi, kok sampai gitu tadi ada pertanyaan kepada Pak Untung. Saya ingin, kalau dari pengalaman saya, ini penilaian saya ya Pak, ini si dader ini ya hanya mau nyari yang gampang, cara yang gampang dan murah. Dia kan ini menyewa orang, itu dia punya kepentingan nih. Kira-kira mungkin yang terjadi begini, saya punya kepentingan masalah, oh gampang bos, kita selesaikan gitu kan. Nah dia percaya kayak gitu sehingga dia nyewa itu, dan kemudian tapi nggak memikirkan kinerja daripada orang itu di dalam melakukan tugasnya itu untuk menghilangkan jejak gitu. Kalau yang ini kan yang disewa itu kan dia kan nggak mikir-mikir jejak apa enggak, yang penting dia dikasih kerjakan sesuai dengan ininya gitu. Itulah yang jadi mungkin ya dalam dader ini saking nggak punya pengalaman gitu sehingga cari yang murah mudah, itu akhirnya kayak gitu, jadi kira-kira gitu. Baik, tentu kita nantikan ya bagaimana perkembangan yang nantinya juga akan disampaikan oleh pihak kepolisian berkaitan dengan kasus ini. Yang sangat dinantikan ini adalah mengenai motif utama pembunuhan. Terima kasih Pak Arianto sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Terima kasih juga kepada Pak Untung sudah hadir di studio TV One. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Ya pemirsa, usai jeda Apa Kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda. Kami akan hadirkan berbagai informasi menarik lainnya untuk Anda sesaat lagi. Pemirsa, pasca demonstrasi yang berbuntut dengan kerusuhan di Jakarta, Gubernur Jakarta Pramono Anung gerak cepat mengaktifkan moda transportasi dan memperbaiki sarana umum yang rusak. Saya sudah meminta kepada jajaran Balai Kota, jajaran pada tingkat Wali Kota, OPD terkait, untuk semua moda transportasi untuk dibuka, dan sekarang sudah dibuka. Armada yang menjadi kewenangan sepenuhnya dari BUMD Jakarta. Sekarang hampir semuanya sudah dibuka. Walaupun ada beberapa kerusakan, nanti saya jelaskan berikutnya. Halte dan fasilitas umum yang terbakar dan dirusak segera diperbaiki. Tadi saya juga sudah meminta kepada masing-masing kepala dinas mereka untuk proaktif, dan di lapangannya saya sudah melakukan pengecekan. Contoh Selipi 1 yang termasuk yang dalam kondisi rusaknya cukup parah. Kemudian ya tentunya di depan DPR RI, kemudian di Semanggi termasuk posko polisi yang terbakar sepenuhnya, termasuk gate yang akan masuk di Semanggi menuju ke jalan tol. Maka semuanya ini yang bisa diperbaiki segera diperbaiki, dan saya minta untuk segera karena kita tidak bisa menunggu lagi. Kemudian untuk pasukan PPSU, pasukan pelangi, orange, biru, hijau dan sebagainya, saya minta yang biasanya untuk hari Minggu ini kan tidak semua bekerja. Sekarang saya minta Sabtu Minggu ini full bekerja. Sementara itu pasca aksi penyampaian pendapat di depan gedung Polda Metro Jaya hingga Jumat malam kemarin, sejumlah fasilitas umum seperti halte-halte Transjakarta dan stasiun MRT Istora menjadi sasaran perusakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Menanggapi hal tersebut, pihak MRT memberlakukan perubahan pola operasi. Penampakan stasiun MRT Istora Senayan yang berada di Jalan Sudirman, Jakarta Pusat dalam keadaan rusak berat. 5 pintu masuk stasiun rusak parah dan menjadi objek vandalisme oknum yang tidak bertanggung jawab.
PLT Kepala Divisi Corporate Sekretari MRT Jakarta Ahmad Pratomo menyebut pasca aksi semalam terpantau stasiun MRT Istora Senayan yang mengalami kerusakan cukup berat. Adanya insiden ini, pihak MRT Jakarta melakukan perubahan pola operasi. Mulai pagi hari tadi, awal operasi kita di jam 6 pagi, memang kami memberlakukan kebijakan operasi untuk short loop. Jadi artinya layanan MRT Jakarta berlangsung dari stasiun Lebak Bulus sampai dengan stasiun Blok M BCA. Ada kemungkinan kami akan melakukan ubahan pada kebijakan operasi kami. Jika memang semua faktornya mendukung, kita bisa ada peluang untuk membuka full loop. Artinya dari Lebak Bulus sampai dengan Bundaran HI. Selain perusakan pintu masuk stasiun MRT Istora Senayan, para oknum yang tidak bertanggung jawab ini pun sempat masuk ke area stasiun dan melakukan penjarahan mesin pencetak tiket. Tidak hanya stasiun MRT yang menjadi sasaran perusakan, namun halte Transjakarta di depan Polda Metro Jaya juga tampak rusak dan sebagian hangus terbakar. Selain dibakar, beberapa halte Transjakarta juga menjadi sasaran tindakan vandalisme dan perusakan fasilitas. Transjakarta mencatat total 7 halte yang dibakar oknum yang tidak bertanggung jawab selama berlangsungnya aksi unjuk rasa Jumat kemarin. Dari Jakarta, Raka Prawira Wijaya, TV One mengabarkan. Pasca demonstrasi berakhir dengan kerusuhan di sejumlah tempat di Jakarta, sudah bergabung bersama kami Putri Sofia yang sedang berada di Polres Jakarta Timur yang menjadi salah satu tempat yang dirusak oleh massa. Putri Sofia, silakan dengan laporannya. Selamat malam Vena dan juga pemirsa TV One. Untuk situasi terkini di Polres Jakarta Timur pada malam hari ini memang sudah jauh lebih kondusif apabila kita bandingkan dengan pada Sabtu malam kemarin. Tetapi kalau kita lihat memang hampir seluruh gedung dan juga fasilitas yang ada di Polres Jakarta Timur ini telah lumpuh total akibat dari demonstrasi yang berlangsung ataupun berakhir ricuh pada Sabtu malam kemarin. Dan memang kalau dari pantauan kami di bagian basement dan juga lobi dari Polres Jakarta Timur ini sudah lumpuh total begitu dengan puing-puing ataupun bangunan yang memang sudah habis terbakar di lalap api karena memang pada kericuhan yang terjadi Sabtu malam kemarin ini masa aksi melempari bom molotov, petasan dan juga beberapa batu yang ini menghancurkan di fasad depan dari Polres Jakarta Timur. Dan kalau soal mengenai pembersihan ataupun penanganan yang ada di Polres Jakarta Timur ini telah berlangsung tadi siang, sekitar pukul 2 siang kami melihat bahwa tadi sudah ada beberapa suku dinas terkait yang sudah melakukan pembersihan dan bagi kendaraan-kendaraan operasional yang ada di Polres Jakarta Timur juga sudah sepenuhnya dievakuasi begitu baik dari pihak suku dinas dan juga pihak anggota TNI yang tadi juga sempat ikut dalam proses pembersihan dan juga pengevakuasi dari beberapa barang-barang milik Polres Jakarta Timur yang sudah habis terlalap oleh api akibat dari kericuhan yang terjadi pada Sabtu malam yang lalu. Dan untuk situasi terkini pada malam hari ini memang terpantau sudah ada beberapa anggota BRIMOB dari Polri begitu yang sudah menyisir bagian dalam dari Polres Jakarta Timur. Tadi kami melihat juga sudah sampai pada sore hari tadi dan untuk situasi di jalanan, tepatnya di Jalan Matraman Raya juga sudah lancar tidak seperti pada Sabtu malam lalu. Untuk sementara kami kembalikan ke studio, Vena. Baik, terima kasih Putri Sofia atas laporan Anda langsung dari Polres Jakarta Timur. Sejenak pemirsa kita beralih ke kabar mancanegara. Tim Satgas Garuda Merah Putih II telah menerjunkan hampir 91,4 ton bantuan logistik untuk warga Palestina di Gaza. Satgas masih menunggu arahan lanjutan terkait peluang perpanjangan operasi kemanusiaan melalui jalur lainnya. Sejak operasi perdana pada 17 Agustus, Satgas Garuda Merah Putih II terus bergerak menyalurkan bantuan melalui skema airdrop dari langit Gaza. Komandan Satgas Garuda Merah Putih II, Kolonel Penerbang Puguh Yulianto menyatakan, Indonesia telah berhasil menerjunkan 520 bundel logistik atau setara 91,4 ton bantuan kemanusiaan dengan 2 pesawat Hercules. Hingga kini Satgas masih menunggu arahan lanjutan terkait peluang perpanjangan operasi kemanusiaan melalui jalur lain. Seluruh personel siap kapanpun dibutuhkan untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza, Palestina. Ya, alhamdulillah kita bisa mendelivery hampir sekitar 91,4 ton ke daerah Gaza.
ya tentunya nanti kita tetap berupaya secara optimal dan kita menunggu arahan dari pimpinan. Terkait juga hari ini memang di Jordan kita sudah hari terakhir untuk pelaksanaan misi. Seperti apa kedepannya nanti kita tunggu arahan dari pimpinan yang di Indonesia. Kita akan seperti apa kedepannya. Kita sebagai Satgas Garuda Merah Putih yang berada di Jordania mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga negara Republik Indonesia ataupun seluruh yang stakeholder yang mungkin mendukung dari pelaksanaan kegiatan misi kemanusiaan dari Satgas ini. Misi ini menjadi bukti kepedulian dan dukungan bangsa Indonesia terhadap penderitaan warga Gaza yang menjadi korban genosida Zionis Israel. Dari Yordania, Fahrial Nugraha, TV One, mengabarkan. Bagaimana penyaluran bantuan makanan dan obat-obatan dari masyarakat dan pemerintah Indonesia di Gaza, Palestina, bergabung bersama kami. Rekan kami Fahrial Nugraha yang mengikuti pembagian bantuan tersebut bersama pasukan Garuda Merah Putih 2 di kota Amman, Yordania. Silakan dengan laporan Anda, Fahrial. Baik, Windy dan Vena, selamat sore waktu Amman, Jordania. Dapat kami informasikan bahwa memang betul sampai sejauh ini Satgas Garuda Merah Putih 2 tengah bersiap untuk melanjutkan misi kemanusiaan untuk warga Gaza di Palestina. Dan pada tahap pertama misi memang sudah berakhir pada 28 Agustus kemarin. Namun demikian hal tersebut sudah sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan oleh pihak Yordania melalui Jordan Royal Air Force. Dan dalam pelaksanaannya Indonesia telah berhasil menyalurkan bantuan logistik sebanyak 91,4 ton dan menerjunkan paket logistik sebanyak 524 bandel bantuan. Dan Komandan Satgas Garuda Merah Putih sempat menyebut bahwa pelaksanaan misi kemanusiaan untuk warga Gaza di Palestina sangat berjalan sukses, walau dalam pelaksanaannya beberapa hari terakhir terdapat kendala karena cuaca diselimuti oleh awan tebal yang membuat penerbang untuk melakukan beberapa manuver. Namun demikian Puguh juga menegaskan bahwa seluruh paket bantuan logistik yang diterjunkan tepat mendarat pada drop zone yang sudah ditentukan. Dan selain itu juga dapat kami tegaskan kembali bahwa Indonesia akan terus melanjutkan misi kemanusiaan ini. Namun demikian Satgas masih melakukan komunikasi lebih lanjut untuk kemudian melakukan waktu yang tetap untuk pelaksanaan misi kemanusiaan ini. Selain itu dapat kami kabarkan pula bahwa benar bahwa setiap bantuan yang mendarat tepat di Gaza merupakan bukti nyata solidaritas Indonesia untuk Palestina. Demikian sementara kami sampaikan dari Amman, Jordania. Kami kembalikan ke Anda di studio, Vena, Windy. Oke, Fahrial, apakah sudah ada informasi kira-kira kapan pengumuman perpanjangan operasi kemanusiaan ini akan disampaikan mengenai peluang akan dilanjutkan operasi kemanusiaan berikutnya? Ya, seperti yang kami sampaikan tadi bahwa hingga sejauh ini memang komunikasi dengan intens dengan pihak terkait masih dilanjutkan oleh Satgas Garuda Merah Putih 2. Kami pun tengah menunggu kapan waktu yang tepat untuk dapat melaksanakan operasi kemanusiaan yang mulia ini untuk Satgas pada warga Gaza di Palestina. Seperti itu, Windy dan Vena. Fahrial, dengan adanya keterbatasan ataupun pembatasan dari Israel, apakah bantuan ini masih terus akan disalurkan kepada warga di Gaza, Palestina, Fahrial? Baik, sejatinya apapun yang terjadi, semangat dari Satgas Garuda Merah Putih 2 tetap yaitu dapat menjalankan misi kemanusiaan untuk warga Gaza, Palestina. Namun demikian, Satgas juga tetap mempertimbangkan segala sesuatu informasi, arahan, dan dinamika terjadi yang terjadi di lapangan seperti apa yang harus dilakukan kemudian, dan baiknya seperti apa agar pelaksanaan misi kemanusiaan ini agar tetap berjalan sebagaimana mestinya. Baik, terima kasih Muhammad Fahrial melaporkan langsung dari Amman, Yordania. Selamat kembali bertugas.
Kita kembali ke informasi tanah air. Pemirsa, pasca kerusuhan yang terjadi di Kota Makassar, sejumlah orang dikabarkan meninggal dunia akibat terjebak di dalam gedung DPRD Kota Makassar. Salah satu korban yang meninggal dunia adalah staf humas dan protokoler DPRD Kota Makassar bernama Muhammad Akbar Basri alias Abai yang terjebak di dalam gedung DPRD saat massa melakukan pembakaran. Beginilah pemirsa suasana di rumah Muhammad Akbar Basri, korban staf humas dan protokoler DPRD Kota Makassar yang menjadi korban saat melakukan kerusuhan pembakaran di kantor DPRD Kota Makassar. Sejumlah karangan bunga ucapan bela sungkawa terlihat berjejeran di jalan masuk rumah almarhum Muhammad Akbar Basri yang berada di Jalan Balang Baru 2, Kelurahan Balang, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tak hanya itu, sejumlah warga dan kerabat Muhammad Akbar Basri terus berdatangan termasuk rekan sekantornya. Bahkan sejumlah pejabat di Kota Makassar juga datang untuk melayat dan memanjatkan doa terakhir sebelum jenazahnya dimakamkan. Rencananya hari ini jenazah almarhum Muhammad Akbar Basri akan dimakamkan di TPU Kelurahan setempat. Dan pemirsa, berikut kami hadirkan korban aksi demonstrasi di Makassar, Sulawesi Selatan pada tanggal 29 Agustus 2025. Pemirsa, berikut kami hadirkan nama-nama korban dari aksi demonstrasi di Makassar, Sulawesi Selatan pada tanggal 29 Agustus 2025. Ada 4 orang yang meninggal dunia atas nama Saiful Akbar, Kasih Kesra Kecamatan Ujung Tanah, Akbar, staf humas DPRD Kota Makassar, Sarinawati, ajudan anggota DPRD Kota Makassar, dan Rusdam Diansyah yang merupakan seorang warga sipil. Sementara itu, pemirsa, ada 7 orang yang mengalami korban luka saat ini masih dalam perawatan di rumah sakit. Ya, berikutnya kami hadirkan informasi untuk Anda, pemirsa. Usai menjadi sasaran tindakan vandalisme dalam insiden unjuk rasa di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, puing-puing sisa kebakaran dan bangkai kendaraan yang hangus terbakar di kantor DPRD Makassar mulai dibersihkan. Aparat pemadam kebakaran sejak dini hari berupaya memadamkan api di gedung DPRD Kota Makassar. Tampak mulai meninggalkan lokasi setelah melakukan pendinginan titik api pagi hari tadi. Sebanyak 250 personil pemadam kebakaran dan 40 unit armada diturunkan untuk menjinakkan api di titik kebakaran seperti kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, DPRD Kota Makassar, dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Di kantor DPRD Kota Makassar, tim evakuasi terlihat membersihkan sisa material dan puing-puing sejumlah kendaraan yang terbakar di halaman kantor. Sejumlah aparat TNI juga tampak bersiaga di sekeliling gedung untuk mengamankan lokasi dari kerumunan warga yang ingin melihat kondisi pasca terbakarnya kantor DPRD Makassar. Hingga siang ini, warga terus berkerumun memadati area gedung DPRD akibat arus lalu lintas di Jalan AP Veterani dan Herta Sning menjadi tersendat karena kerumunan warga. Pemirsa, pasca aksi unjuk rasa mahasiswa dan pengemudi ojek online di depan gedung DPRD Jawa Barat, sejumlah fasilitas dan bangunan masih menyisakan puing serta kerusakan. Pemerintah Kota Bandung hingga kini terus melakukan pembersihan agar aktivitas publik bisa kembali berjalan. Pasca aksi demonstrasi, suasana di sekitar Gedung Sate dan juga DPRD Jawa Barat mengalami kerusakan. Sejumlah bangkai kendaraan yang terbakar masih terlihat di depan gedung, kaca-kaca gedung DPRD yang pecah dan tumpukan sampah mulai dibersihkan petugas. Sedikitnya ada 6 bangunan mulai dari cagar budaya milik MPR RI, rumah makan, sebuah bank hingga perumahan warga terkena imbas aksi anarkistis. Sejumlah fasilitas publik mulai dari rambu lalu lintas, trotoar, taman kota, reklame, pelang penunjuk jalan, hingga pos polisi di kawasan Jalan Insinyur Juanda Dago mengalami kerusakan.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan bahwa perbaikan akan dilakukan secepat mungkin agar tidak mengganggu kenyamanan warga. Ini total 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan itu proses perbaikan. Tapi saya belum lihat Tronojoyo. Ya proses perbaikan saya belum tahu. Nanti kita asesmen dulu. Khususnya ini, karena ini mah cagar budaya, jadi perbaikannya nggak boleh sembarangan. Saya mesti ngobrol juga sama sekretariat MPR nanti perbaikannya seperti apa. Saya juga ingin tahu nanti dari pemerintah provinsi, khususnya Dinas Budbar, Dinas Kebudayaan, apakah ada concern tertentu yang mesti kita perhatikan kira-kira. Farhan memastikan jika Kota Bandung saat ini sudah dalam kondisi aman dan terkendali. Dari Bandung, Jawa Barat, Asep Barbara, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan. Kantor DPRD Kabupaten Sragen, Jawa Tengah menjadi sasaran aksi unjuk rasa massa. Sejumlah fasilitas di dalam gedung DPRD rusak. Di Jawa Tengah, gedung DPRD Kabupaten Sragen jadi sasaran amuk massa. Jumat dini hari, massa datang mengendarai sepeda motor. Menurut saksi mata, massa yang datang membawa senjata tajam. Massa sempat melakukan pembakaran di depan kantor DPRD Sragen. Mereka lalu melakukan perusakan gedung DPRD Sragen sekitar pukul 3 dini hari. Kerusakan terjadi terutama di pos jaga gerbang depan gedung DPRD Sragen. Peristiwa itu terjadi usai DPRD Sragen menggelar pagelaran wayang. Sudah diimbau sama aparat keamanan, silakan memberikan aspirasi, tapi dengan cara yang tertib, teratur. Namun demikian namanya orang banyak, agak sulit mengendalikan. Tapi kami tetap menghimbau dengan cara humanis. Kini kondisi di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah kondusif. Personil TNI disiagakan di gedung DPRD Sragen. Dari Sragen, Jawa Tengah, Mahfira Putri, TV One mengabarkan. Pemirsa, hari ini sejumlah pasukan TNI masih berjaga-jaga di depan Makobrimob Kuitang, Jakarta Pusat. Pasukan TNI berdiri di depan polisi dengan formasi horizontal seolah menjadi perantara untuk mencegah massa mendekat. Personel TNI masih menjaga ketat di depan markas Brimob Kuitang, Jakarta Pusat. Para personel TNI mencoba melakukan pendekatan humanis dengan massa aksi. Pasukan TNI berdiri di depan polisi dengan formasi horizontal seolah menjadi perantara untuk mencegah massa mendekat. Personel TNI dikerahkan turun ke lokasi untuk membackup polisi untuk menghadang pergerakan massa yang berniat mendatangi Makobrimob Polda Metro Jaya di kawasan Kuitang, Jakarta Pusat. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Saya Windy Wellingtonia. Dan saya Vena Kintan. Sesaat lagi pemirsa Anda dapat menyaksikan penghargaan Ahmad Bakri ke-21 di TV One. Kami dari Apa Kabar Indonesia Malam pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda pemirsa. Sampai jumpa.